Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Eh, Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar 2 kami yang membahas tentang VPN server. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Segara dengan NIM 41523010075. Nama saya Novel Isana Segaf dengan NIM 41523010228. Nama saya Fakrul Barok dengan NIM 41523010161. Nama saya Gilbert Afil Sanebaho dengan NIM 41523010067. Baik, apa itu VPN? VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat koneksi internet yang aman dan terenkripsi, terutama saat menggunakan jaringan publik seperti Wi-Fi di kafe, di bandara, dan tempat umum lainnya. Adapun fungsi utama VPN menyembunyikan identitas dan lokasi pengguna, kedua melindungi dan data pribadi dari ancaman peretasan, mengakses jaringan dan konten secara aman meskipun menggunakan koneksi publik. Jadi VPN adalah sebuah alat penting untuk menjaga privasi dan keamanan saat kita terhubung ke internet. Oke, next. Kenapa penting di dunia jaringan? Yang satu, keamanan data. VPN mengenkripsi koneksi internet sehingga data yang dikirim dan diterima lebih aman. Ini sangat penting untuk menggunakan jaringan publik seperti Wi-Fi umum. Yang kedua, ada akses remote ke jaringan internal. VPN memungkinkan karyawan untuk mengakses jaringan kantor dari lokasi manapun secara aman. Ini membantu produktivitas dan fleksibilitas dalam bekerja jarak jauh. Yang ketiga, ada anonimitas pengguna. VPN menyembunyikan alamat IP pengguna sehingga aktivitas online menjadi lebih private. Cocok untuk menjaga identitas dan menghindari pelacakan oleh pihak ketiga. Yang keempat, ada akses geografis. VPN memungkinkan pengguna mengakses konten atau layanan yang dibatasi secara geografis. Contohnya membuka situs atau layanan streaming yang hanya tersedia di negara tertentu. Berikut ada topologi umum VPN. Yang pertama ada client to server, remote access VPN, site to site VPN, full mesh VPN, jarang digunakan untuk Open VPN biasa, hub dan scope VPN, yang akan dijelaskan oleh Faikul Mubel. Oke, yang pertama adalah topologi client to server. Ya, bagaimana yang kita sudah lihat di PPT ini, di situ ada laptop dan juga server. Jadi semua klien dimanapun itu bisa langsung akses kepada server VPN tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua ya adalah site to site VPN atau branch office VPN. Nah, jadi solusi ini desain untuk menghubungkan dua atau jaringan LAN secara terpisah. Secara geografis itu berbeda. Contohnya yang sudah ada di situ antara Jakarta dan juga Surabaya. Nah, berkat VPN ini kita bisa menggabungkan koneksi kita dalam satu jaringan dan kita bisa terhubung langsung satu sama lain walaupun beda geografis secara jauh seperti itu. Nah, untuk selanjutnya full mesh VPN. Nah, ini jarang digunakan untuk Open VPN biasa. Nah, topologi jaringan ini di mana setiap lokasi memiliki koneksi VPN langsung dan terenkripsi ke setiap lokasi. Contohnya seperti itu. Jakarta bisa terkoneksi dengan di Surabaya dan juga Surabaya juga bisa terkoneksi dengan Malang dan Surabaya juga bisa terkoneksi dengan Bekasi. Jadi semuanya terkoneksi dan ke satu jaringan walaupun kadang juga berbeda-beda jaringan antara Jakarta ke Surabaya, Malang ke Bekasi. Jadi di situ ada jembatan per geografis. Nah, terakhir ini adalah hub and spoke VPN. Topologi ini yang punya satu lokasi pusat, yakni contohnya Jakarta bisa terhubung di ke Malang dengan melalui server pusat seperti itu. Bisa kalian lihat di sini Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Malang. Nah, semua ini itu terhubung di satu server, misal servernya ada di Jakarta seperti itu. Nah, jadi semuanya bisa mengakses ke server tersebut seperti itu. Jadi beberapa lokasi ini bisa terkoneksi dengan terowongan VPN secara individual. Oke, next.
Oke, selanjutnya itu bagaimana cara kerja VPN. Yang pertama itu kita sebagai pengguna atau dari user device itu akan melakukan inisiasi koneksi yang itu bisa melalui aplikasi atau pengaturan sistem. Itu lalu kita sebagai pengguna itu menentukan server tujuan atau dari negara, sebagai contoh seperti biasa digunakan itu dari Singapura atau Jepang yang lain-lain. Yang setelah itu kita akan melakukan autentikasi, yaitu eh, memasukkan username dan password atau sertifikat digital sebagainya. Setelah itu dari server VPN akan memverifikasi kredensial pengguna. Setelah berhasil, server akan mengizinkan koneksi kepada pengguna. Setelah itu, kita akan dari server akan membentuk tunnel atau terowongan. Jadi VPN itu membuat tunnel terenkripsi antara pengguna dengan server VPN. Untuk protokol yang biasa digunakan seperti ada OpenVPN, WireGuard, atau mungkin yang lain sebagainya. Lalu setelah itu akan melakukan enkripsi data. Jadi semua data yang dienkripsi dari perangkat pengguna akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Data ini hanya bisa diakses atau didekripsi oleh server VPN yang memiliki kunci enkripsi. Lalu routing melalui server VPN. Jadi data yang terenkripsi dikirim ke server VPN terlebih dahulu, lalu server VPN akan meneruskan data ke situs atau layanan internet yang akan kita tuju. Setelah itu kita akan menunggu respon dari internetnya. Jadi respon dari situs web itu akan dikirim kembali ke server VPN. Setelah server VPN menerima, akan meneruskan kembali data tersebut yang mungkin saja sudah dienkripsi kembali ke perangkat pengguna. Setelah itu dari perangkat pengguna mungkin akan sudah menerima data yang sudah didekripsi, sehingga kita bisa menggunakan atau menuju ke koneksi atau situs yang akan kita tuju. Oke, di sini terkait perceptual map VPN server. Nah, pada sekarang ini kita akan menggunakan yang namanya OpenVPN. Tapi di sini saya akan menjelaskan kenapa kita memakai OpenVPN dan kenapa tidak memakai yang lainnya. Pertama, di situ ada OpenVPN di posisi di kanan atas. Nah, ketika di kanan atas itu tingkat keamanannya lebih tinggi dan konfigurasi cukup mudah. Dan kalau L2TP ini posisi di tengah. Aman tapi lebih sulit di setup. Dan kalau WireGuard ini mungkin yang terbaru dari VPN. Nah, posisinya ini agak kiri atas, baru, ringan, tapi belum terlalu kompatibel secara luas seperti itu. Dan untuk PPTP ini posisi di kanan bawah, mudah dikonfigurasi tapi tidak aman. Jadi empat-empat ini yang mungkin kita ambil eh, karena yang bisa diakses secara gratis dan bisa kita setup di masing-masing kerangka kita seperti itu. Oke, selanjutnya alasan kita memilih OpenVPN sebagai protokol adalah pertama yang tadi Faikul bilang keamanan yang cukup tinggi. OpenVPN ini menggunakan SSL TLS via OpenSSL dan mendukung algoritma asymmetric encryption standar 256 dan perfect forward secrecy untuk melindungi data. Nah, alasan kedua adalah open source. Nah, ini yang paling penting. Walaupun dengan gratis ada batasan-batasan tertentu, tapi kita tetap bisa nih nge-build yang namanya open eh, VPN server kita sendiri menggunakan server kita. Terus yang ketiga, portable dan kompatibel. Nah, OpenVPN ini bisa berjalan di berbagai macam platform, teman-teman. Bisa di Windows, Linux, macOS, iOS, bahkan di Android pun bisa dia. Terus alasan keempat, sangat configurable. Mendukung plugin, sertifikat, kunci prabagi, PAM, radius, dan manajemen terpusat.
Terus yang kelima, stabil dan tahan jaringan. Reliable di jaringan, tidak stabil dan dia gampang recovery-nya kalau ada gangguan. Nah, habis ini saya akan coba buat konfigurasi, jadi bisa lanjut ke konfigurasi OpenVPN-nya tuh kayak gimana. Oke, kita masuk dulu ke Ubuntu Server via VirtualBox. Kita login. Oke, kita udah login. Di sini saya juga menggunakan SSH ya agar bisa nge-remote terminal via host perangkat kita ke Ubuntu server kita. Kita command from ssh at ubuntu server. Kita cek IP-nya 192.168.18.100. Tadi 92 192.168.18.100. Oke, passwordnya oke. Sini kita berhasil masuk via SSH. Kita cek udah ya di Ubuntu server versi 24. Kita update dulu. Sudah kita pastiin dulu udah terhubung ke internet atau belum. Kita bisa ping ke Google. Nggak lama ya. Kita udah terhubung ke internet ya. Kita update package apt update sudo apt upgrade. Kita tunggu prosesnya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke super user. Oke. Nah, di sini saya menggunakan installer OpenVPN via script yang tersedia di GitHub. Bisa lihat di sini, ini dibuat oleh Angristan. Kalau kita cek ke URL-nya, di sini tuh isinya script installer yang udah dibikin oleh pembuatnya. Jadi nanti kita bisa download via link ini, lalu script ini bisa ngejalanin sesuai dengan apa yang udah diperintahkan dari script ini. Kita langsung aja install OpenVPN-nya. Kita widget, kita paste aja linknya. Kita tunggu. Oke, downloadnya udah. Terus kita chmod OpenVPN ini untuk memberikan permission untuk bisa menjalankan shell yang udah kita download. Ini udah berubah jadi warna hijau ya. Terus kita bisa jalan. Terus scriptnya meminta kita memasukkan IP address kita. Ini tadi udah bener ya, 192.168.18.100. Terus IP addressnya kita sesuaikan 168.18.100. Oke. Terus kita masuk ke konfigurasinya. Kita tunggu ya. Do you want to enable IPv6? Nggak perlu karena kita pakai v4 aja. Portnya kita default 1194. Terus protokolnya UDP default. DNS resolvernya kita default juga aja. Default. Customize encryption default. Oke, biarkan scriptnya menjalankan tugasnya.
Kita tunggu. Oke, udah. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama klien. Jadi nanti OpenVPN ini ada software khususnya buat connect via import file dengan format OVPN. VPN OpenVPN Connect, kita coba buka dulu. Nah, ini. Ntar kita upload file di sini, bisa kita import. Nah, ini downloadnya bisa di official websitenya OpenVPN Connect download Windows. Nah, di sini bisa di download di sini. Oke, kita lanjut. Masukkan nama kliennya, kita tulis nama klien aja. Terus want to protect configuration with password. Kita defaultnya nggak usah ya. Oke, udah. Nah, kalau kita cek, kita clear dulu biar bersih. Kalau kita cek di sini ada file client dengan format OVPN. Nah, ini kita pindahin dari storage library yang ada di Ubuntu server kita ke storage host kita. Di sini kita bisa pakai WinSCP. Kita masukin IP-nya 18.100, username-nya. Oke, kita download. Terus kita cek udah masuk atau belum. Harusnya udah. Terus kita bisa import langsung. Nah, nih di client OVPN ini konfigurasi untuk kita bisa connect via import file. Jadi kalau kita cek scriptnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, ini konfigurasi dari file tadi client.ovpn ini. Kita import. Terus kita connect. Oke, sudah terhubung ya. Di sini kita dapat private IP-nya 10802. Portnya 1194, terus VPN protokolnya UDP sesuai dengan konfigurasi kita tadi. Servernya juga udah sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi. Kalau kita lihat di IP show, di sini juga udah ada tunnel dengan IP 10801 dari Ubuntu server ya. Ya, untuk mastiin VPN ini kita udah connect atau belum, kita bisa lihat via control panel. Terus network and internet, view network status and test. Terus kita cek local area connection-nya. Terus details. Nah, di sini udah sesuai ya. 10802 udah sesuai dengan private IP kita di VPN-nya. 10802. Atau kita bisa ngeping nih private IP-nya via command prompt dari host Windows kita. Kita ping tadi 10802. Kita tunggu. Oke, berhasil ya. Di sini paket yang dikirim 4 dan paket yang diterima juga 4. Dan tandanya VPN-nya bisa berhasil kita connect dari Ubuntu server ke host perangkat kita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi OpenVPN-nya. Dan kalau mau lihat lagi di sini GitHub installer yang udah ditulis sama Angristan. Ini open source, jadi bisa dipakai oleh semua orang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang miss atau ada yang kurang, mohon maaf.